Kemarin tanggal 27 November 2025, Happy Hapsoro jualan 5 juta lembar saham Raja. Apakah ini sinyal exit juga buat retail nafas pendek seperti saya? Atau ya sekedar trading aja dia gitu ya? Nah, kita perlu lihat respon marketnya kayak gimana dulu nih ya, supaya kita bisa ambil keputusan yang lebih realistis. Jadi kita nanti akan bahas dari sisi teknikalnya, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah. Yang hari ini menguat 0,5%, ditutup di 8548,79. Candlenya sih lower lo ya. Low hari ini 8493,25, kemarin 84. Untuk melemah, ya memang sempat lanjut melemah dikit sih ya hari ini. Tetap masih ada peluang untuk melemah ya, paling kalau misalnya dalam waktu dekat ke depan itu ada pelemahan lebih lanjut, ngetes 8400-an kali ya. Itu pun masih aman sebenarnya selama nggak ke bawah 8361. Baru kalau ke bawah 8360-an tuh si IHSG ada peluang terkoreksi lebih dalam 8200 atau bahkan mau ngetes 8000 bulat selama nggak breakdown tutup bertahan di bawah 7850-an. Uptrendnya masih oke lah, masih aman-aman aja lah ya gitu ya. Jadi uptrendnya IHSG ini masih oke, masih oke lah, masih uptrend. Cuman ya tetap stay safe aja buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Tetap dipakai, diamankan, diterapkan strategi-strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss, take profit juga kalau perlu dipasang supaya nggak telat jualan aja tujuannya sih ya. Kemudian kita akan bahas bahas juga saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini nih. Ada beberapa saham yang mau kita bahas. Happy cuan dulu kita ya. Ada berapa nih yang hari ini mau dibahas di segmen Happy cuan? Pertama Java, ini saham masuk dalam list rekomendasi udah beberapa waktu yang lalu, sejak bulan lalu nih, bulan November. Belinya di 2390 dan target TP1 ada di 2670, 2700-an. Hari ini lunas target TP1, jangan lupa jualan ya. Jangan lupa ya jualan, take profit. Kalau masih ada barang, pasang trailing stopnya setidak-tidaknya itu pasang aja di 2550 gitu, jadi masih aman lah. Kalau misal kejual, harga turun kejual di 2550 kan masih ada cuan gitu ya. Belinya waktu itu di 2390 atau paling nggak 2400 lah, jadi ya masih ada cuannya. Happy cuan Java. Kemudian berikutnya ada GTSI. Nah ini tadi pagi nih GTSI sebenarnya ada 2 kali di spill waktu live trade pagi. Pertama ngintipnya agak telat, pengennya ngantri 142 cuman nggak dapet ya, karena tadi pagi nggak dapet. Low-nya ternyata setelah dia naik itu jemput 143 doang, 142 nya nggak disamperin. Terus di sesi 2 waktu nyundul kata 150 itu disebut juga tuh boleh tuh dibeli gitu ya, sore sih setengah 3-an lah, boleh tuh dibeli. Dan sempat naik sampai ke 185, hampir arah. Hampirnya sih nggak hampir banget ya, cuman udah beberapa papan lagi arah gitu ya. Ya ternyata kempes, tutupan di 179. Ini pun udah oke lah buat yang tadi beli di mungkin 151 atau 152 gitu ya, udah ada cuan lah harusnya. Yang udah ada barang atau yang masih ada barang, pasang trailing stop boleh, 173 boleh lah ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut nih dalam waktu dekat ke depan, ganti fraksi harga gitu ya, mudah-mudahan lancar. Happy cuan GTSI-nya. Nextnya ada Archie. Ini juga tadi di spill waktu sesi 1 sih ya, live trade sesi 1 tadi di 1250-an dah, saya ingat saya tuh 1250, 1260-an itu. Kemudian target bukan, nggak bilang target sih, cuman ini strategi untuk fast trade, jadi ya mudah-mudahan udah pada jualan. Buat yang masih ada barang tuh pasang trailing stop sekarang ya di 1290 atau 1295 boleh lah, karena kan hari ini tutup di 1320 nih, udah 1315 sorry, udah ada cuan lumayan lah harusnya. Dan kalau kejual di 1290 pun
udah ada cuan juga, masih ada cuannya gitu ya, dan lumayan. Jadi pasang trailing stop buat yang udah punya barang, buat yang udah jualan happy cuan. Next ada Energo. Saya sih nggak expect dia naiknya sampai berhasil breakout 1165 ya. Ya, ini bagus dia naik tutup di atas 1165. Tadi pagi itu di spill sebenarnya bukan cuma tadi pagi, sejak dari beberapa waktu yang lalu kalau si energi nembus 1015 boleh tuh dibeli gitu kan. Nah, nembus nih tadi waktu tadi pagi itu nembus jam awal waktu sesi 1 tadi lah ya. Itu mudah-mudahan pada beli, dan ya paling enggak 1100 atau 1080 waktu disamperin mungkin udah ada yang jualan happy cuan. Buat yang belum jualan masih ada barang, trailing stop pasang di 1160 ya, happy cuan lah energinya. Kemudian berikutnya masih satu grup nih, Dewa juga ini tadi di spill waktu live trade pagi, di seingat saya tuh di 440-an 430-an situ ya, 430 sekian, 440 lah anggaplah. Kemudian tutup di 462 ya, udah ada cuan. Buat yang udah jualan entah di berapapun happy cuan. Buat yang masih ada barang pasang trailing stopnya di 452 gitu ya. Jangan lupa pasang sekarang trailing stopnya biar aman, happy cuan Dewanya. Dan sekarang kita bahas stock ideas kemarin tuh ada 3. Yang pertama Cimori. Si Cimori ini strateginya beli di 5975, stop loss di bawah 5750, kena cut loss nih. Tapi ya udahlah ya, kalau kena cut loss ya udah. Stop lossnya untungnya sih nggak terlalu gede, jadi ya kita nonton dulu ini si Cimorinya abis kena cut loss. Kemudian next ada Era. Nah si Era strateginya beli di 412 ya, benar 412. Hari ini tutup di 412, sempat turun sampai ke 408, jadi harusnya udah dapat barang. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 394 masih aman tuh disimpan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa berhasil naik ke atas 450 dan nyamperin target TP1 di 460-an lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next NICL nih. NICL juga dapat barang sih. Ini strateginya ngantrinya di 1075 1050, itulah stop lossnya kalau turun dan tutup di 1000 atau lebih bawah. Hari ini tutup di 1040, jadi harusnya buat yang tadi pagi ngantri atau pasang order sejak kemarin di harga beli yang ada di dalam list rekomendasi ya udah dapat barang tuh. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1005 masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan nih membah lagi. Hati-hati, dipasang aja dulu si stop lossnya gitu ya. Kalau mau dipasang langsung ya di 1000 atau 995 boleh lah, karena ini udah nunjukin ada pelemahan momentum nih. Kalau dilanjutin ya tungguin di agak bawah, berarti area belinya di bawah 1000, emang di 900-an kecil aja nungguinnya gitu ya. Next kita bahas si Raja nih. Nah jadi si Raja ini ceritanya tanggal 27 kemarin Hapsoro itu tercatat ada jualan. Sebenarnya sebelumnya tuh ada juga nih tanggal 11 November tercatat jual juga 12.755.200 lembar. Kalau yang tanggal 27 November kemarin tuh 5 juta lembar. Nah tapi kalau dilihat lagi tanggal 9 Juli dia beli tuh 500 juta lembar. Jadi ya kalau barang gitu ya. Nah kalau pertanyaannya tujuan dia beli dan jual dalam kurun waktu yang tadi dibahas itu, saya sendiri nggak tahu persisnya, kita sendiri nggak akan tahu persisnya. Paling kalau misalnya cari tahu alasan, tunggu dia ditanya dan kasih jawaban itu alasannya apakah itu alasan sebenarnya, ya kita nggak akan tahu persisnya lah. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan langkah-langkah antisipasi, terutama buat yang udah ada barang, ngamaninya itu di berapa gitu ya, pasang SL plus atau trailing stopnya di berapa gitu. Buat yang pengen beli
itu area-area belinya di berapa. Nah, itu yang perlu kita cari tahu dan kita lihat dulu trennya, strukturnya seperti apa. Yang pertama, ya masih uptrend ini trennya, strukturnya masih naik gitu ya. Masih oke lah kalau tren dan strukturnya. Struktur eksternalnya selama, gampang ngomongnya, selama nggak ke bawah 3750 masih ke atas tuh arahnya. Tapi apakah kita mau pasang trailing stop di situ? Ya konyol. Sekarang harganya 6.500 tuh. Turun ke situ udah kempes berapa puluh persen kan gitu ya. Nah, di sini nih ketika beberapa hari terakhir ini harga bertahan di area 6 ribuan ya. Sebenarnya bisa dibilang raja oke lah nyampe area target full cycle gitu ya di 7300-an, karena hari Kamis ya, hari Kamis pekan lalu itu ada di 7300 pas, kemudian ada rejection. Hari Jumatnya itu tutupan di 600 juga, nggak berubah, nggak lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan penutupan hari Kamisnya. Dan hari ini melemah dikit 0,8%, candlenya sih area low dibandingkan dengan kemarin. Dan kalau kita lihat candlenya 1, 2, 3 hari terakhir, bisa dibilang sideways di range 7300 6175, dan momentumnya ini masih di area overbought, si RSI-nya masih di atas 70. Artinya ya memang kalaupun ini ada pelemahan, harganya turun ya, pelemahan momentumnya tuh kecil gitu ya. Baru ketika dia turun ke bawah 70 itu ada pelemahan momentum yang lebih gede lah gitu lah. Cuman kalau nunggu itu ada kemungkinan harga udah turun ke bawah 6.000 atau bahkan nyamperin 5.500 lagi. Nah, ini buat yang udah punya barang dulu ya. Buat yang udah punya barang, gak ada salahnya pasang trailing stop di 6150 misalnya. Karena kalau breakdown 6150 kan, kalau kita lihat harganya, candlenya nih breakdown 6150 berarti ada zigzag lower high lower low ya, dan terbuka peluang untuk lanjut ngetes misalnya 5700-an, 5600-an, atau ngetes area gap ini nih 5450, 5550 tuh. Jadi ada peluang ke situ. Nah, tinggal berapa yang dipasang, berapa banyak yang dipasang di sini trailing stopnya, atau berapa banyak lot yang dipasang untuk trailing stopnya di 6150, silakan diatur sendiri aja sesuai dengan risiko manajemen risikonya masing-masing gitu ya. Kemudian buat yang baru mau beli, saya sih nggak expect buy di area ini sih. Sekalian aja nunggu di sekitar 5.500-an itu tadi. Atau kalau memang si raja nggak mau turun ke 5.500 kecil, saya pengen di sini terlihat atau kelihatan clear ke bentuk pola-pola yang menunjukkan itu pola continuation. Jadi wait and see, nunggu buat yang pengen beli. Bahkan untuk yang trading nyopet-nyopet atau fast trade misalnya, nonton dulu kali ya. Nah, kalau misalnya mau beli pun ya stop lossnya 6150 juga lah. Cuman saya pilih nonton dulu aja gitu kali ya. Antisipasi aja sih. Biar lebih nggak buang-buang peluru aja. Kalau misalnya ini ternyata breakdown 6175 beneran kan jadi kebuang gitu ya, padahal belum clear nih kebentuk pattern apa gitu ya. Bahkan area-area resisten minor yang kemarin di breakout nih belum dites ya, 5675 atau bahkan 6000 pun dia belum dites. Jadi ya nggak ada salahnya pasang trailing stop di 6150 buat yang udah punya barang. Di sini kalau udah kayak gini nih, kuncinya selama kita bisa berpikir realistis, porto sih harusnya itu masih aman gitu ya. Kuncinya adalah amankan portofolio dulu lah, berpikir realistis untuk amankan portofolio gitulah ya. Next kita bahas saham yang di request nih, yang ada di kolom komen. Kali ini requestnya nggak banyak, cuman satu saham nih yang di request, PYFA doang. Oke, kita bahas si PYFA. Kalau kita lihat trennya masih uptrend ya, masih uptrend, kemudian strukturnya juga masih naik. Kita lihat struktur eksternalnya juga nih gampang sebenarnya, selama dia nggak ke bawah 406 maka peluang untuk lanjut ke atas masih cukup gede. Yang perlu diwaspadai adalah sejak Agustus sampai sekarang sideways, range-nya cenderung menyempit. Betul ya, kelihatan kan ya. Puncak Agustus di 700, kemudian low September swing low-nya ya. Swing low-nya itu di 450 ya, 450 benar. Kemudian naik lagi tuh di Oktober
bikin swing high cuman sampai 665, nggak nyampe 700 lagi. Dan ini juga 665 lagi ngetes turun, cuman nggak ngetes 450, dia turunnya nyampe 480 doang. Terus naik lagi di November, bikin high baru lagi di November setelah sempat naik ke 605 terkoreksi dan naik kemarin hari Jumat itu sempat naik ke 625. Ada rejection, kemudian hari ini meskipun menguat 1,7%, ini inside bar. Nah, yang perlu diwaspadai pertama buat yang udah punya barang ya, pasang trailing stop dulu aja di 570, karena kalau memang dia masih mau ngisi range sideways yang makin menyempit ini, maka nggak menutup kemungkinan dia nyamperin 540 atau bahkan 520 dulu. Di situ bisa dibeli lagi kalau memang masih minat. Buat yang pengen beli sekarang ini, pilihannya sih buat saya ya nunggu sekitar 520 atau 495 496 494 sekalian, atau 500 lah kalau mau angkanya dibuletin gitu ya. Karena di sini ada setup nih, ada setup yang level pre-entry-nya di 496, 494 itulah. Level entry di 470 dan itu level pre-entry-nya udah dijemput, kemudian naik ke target TP1 di 595 lah ya. Itu jadi kalau mau beli ngantri di skenario pertama ngantri di 500 tuh boleh. Setidaknya 520 lah. Cuman kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini dia nggak ke bawah 500, nggak ke bawah berapa tadi, 575, nggak nyamperin 520 bahkan, dan justru breakout 625, buat yang minat tuh boleh sebenarnya ya, bisa tuh. Karena kalau breakout dan bertahan di atas 625, kemudian volumenya juga oke gitu ya, maka peluang untuk lanjut ke 700-an atau bahkan nge-breakout inilah ya, nge-breakout highest di bulan Agustus yaitu di 700, breakout 700 itu jadi makin gede. Siapa tahu lancar ke 830-an, target full cycle-nya di situ. Jadi kayak gitu kali ya, mudah-mudahan menjawab. Next ada udah cuma satu ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 2 Desember 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada nih. Saham pertama ada Medco. Si Medco kemarin-kemarin tuh pernah masuk ke dalam list rekomendasi memang. Dan sempat dibahas kalau strategi belinya itu sebenarnya area belinya ya, menurut saya enggak cuma di 1280 tapi mulai dari 1305, 1280 dan 1260. Jadi buat yang udah punya barang mungkin beli di 1305 dapat barang waktu itu, ngantri di situ, ya udah di hold aja gitu ya. Nggak perlu ikut di strategi yang ini, cukup di barangnya udah ada, tambahin antri di bawah nggak masalah. Tapi buat yang belum punya barang dan nggak dapat kemarin di 1305, itu boleh pakai strategi ini nih. Belinya ntar kalau nembus ke atas 1350. Kalau misalnya yang udah punya barang pengen nambah averaging up sih, selama masih masuk ya risk manajemennya ya monggo deh ya. Selama masih masuk lah risk manajemennya nggak apa-apa. Kalau kegedean jadi kegedean hilang duitnya ketika kena stop loss ya jangan gitu ya. Nah, strategi yang kali ini adalah belinya nunggu naik ke atas 1350, jadi buy break 1350 nih. Fraktal di 1350 kayak soalnya. Buy break 1350 jadi beli di 1355 boleh. Stop loss di 1300 dan targetnya tetap sih ya. Target TP1 levelnya tetap di 1370 1390. Mudah-mudahan sih saya lebih menargetkan di area 1430 sampai 1450 sih ya. Area target TP2 di situ. Mudah-mudahan lancar ke situ si Medco. Kemudian saham kedua ada Panin Life. Hari ini Doji Candle tutupan sama persis dengan hari Jumat kemarin di 274. Meskipun candle si Doji Candle ini hari ini ya bikin low dan high yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ya buat yang minat beli PNLF atau pengen buyback, karena seingat saya ini pernah di spill untuk fast trade dan harusnya udah pada cuan buat yang pengen buyback gitu ya. Ngantri di 254 boleh lah. Kemudian stop lossnya di bawah 246 biar nggak gede-gede aja risikonya sih ya. Jadi ngantrinya di 254. Stop loss di 244 atau lebih bawah.
targetnya incer 278 lagi aja ya, 278 280 lah, itu target full cycle dari setup yang udah kebentuk ini kan ya situ. Kemudian saham ketiga ada Sumarecon SMRA. SMRA ini sebenarnya ada setup sejak agak lama sih, sejak April lalu ya, April 2025 ini ada setup nyamperin level per entry dan nyampe ke target TP1 lagi. Kemudian dia turun lagi nyamperin ya hampir nyampe level per entry lagi. Kemudian membal, di sini baru kebentuk setup lagi nih. Ada dominant break yang kebentuk. Dan ini setelah dia kemarin turun lagi ngetes 378 terus membal, si RSI-nya jadi low, swing low-nya ya maksud saya. Ini lebih tinggi nih dari yang sebelumnya. Bisa dianggap bullish divergence juga sih ini sih. Dan ada potensi bikin double bottom juga dengan neckline di sekitar 404 ya berarti ya. 400-an, mudah-mudahan bisa breakout 400-an dalam waktu dekat ke depan. Nah, buat yang minat beli SMRA, ngantri 388 dan 384 boleh. Stop loss-nya itu kalau turun dan tutupannya di bawah 378. Jadi kalau cuma turun ke 376 terus naik lagi, hold dulu boleh. Kalau sampai tutup di 376 atau lebih bawah, nah itu baru gagal atau kena cut loss ya. Berarti cut loss gitu ya. Kena stop loss dan cut loss. Kemudian target TP1 ada di 410, target TP2 ada di 430. Mudah-mudahan sih bisa ke 430 ya, karena kalau breakout 400-an 404 target teoritis dari double bottom ini ada di 430-an sih itu kalau dihitung nantinya. Ya. Ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.